Itu kan kalau tersangka IRA akan turut sertaan dia adalah menyuruh melakukan. Kalau menyuruh melakukan berarti dia hanya menyuruh tapi tidak ada di lapangan. Sedangkan kalau dia turut serta melakukan berarti dia juga ada di lapangan, hanya tidak memenuhi semua unsur. Berarti hanya pada segmen tertentu dia berpartisipasi. Tetapi tanpa partisipasi dia, korban tidak mati. Itu perlu dicatat baik-baik. Tanpa partisipasi dia, korban tidak mati. Karena itulah makanya pasal 55 menyatakan bahwa dihukum sebagai pelaku. Jadi meskipun dia tidak terpenuhi semua unsur, kalau Randy nanti besok dipidana dengan pidana mati, IRA juga dipidana dengan pidana mati. Kalau dia kena hukum seumur hidup, dia juga seumur hidup. Kalau 20 tahun, 20 bersama-sama tahun. tapi sebagai pelaku juga ya bahasanya. Bersama-sama meskipun tidak memenuhi semua unsur, tetapi tanpa peran dia, tindak pidana ini tidak terjadi. Artinya dalam bahasa yang lebih teknis, tanpa peran serta IRA, maka kedua korban tidak mati. Tapi peran sertanya IRA sebagai tersangka ini mesti lagi-lagi dibuktikan. Harus dibuktikan. Ya. Hukum tidak akan bisa ditegakkan dan keadilan juga tidak bisa akan tercipta jika aparat penegak hukum dan para pihak terkait tidak bisa menyajikannya dengan baik. Hukum dan keadilan juga tidak bisa tercipta jika para pihak yang terlibat tidak bisa berkata jujur ketika dalam proses hukum itu. Terlebih ketika aparat penegak hukum, polisi, jaksa maupun hakim tidak bisa menghadirkan bukti-bukti yang memadai dalam proses hukum itu sendiri. Karena akhirnya hakim juga tidak bisa menelaah, melihat fakta persidangan dengan baik dan memutuskan perkara dengan seadilnya. Hari ini Tribuners babak baru season 3 podcast poskopam.com, kita tahu bahwa hari ini juga sidang dengan terdakwa Randy Bajige tengah dilaksanakan di pengadilan negeri ya, dengan agenda pembacaan putusan selah dan juga kita tahu bersama belum lama ini pra peradilan dari tersangka IRA pun ditolak oleh hakim pengadilan negeri. Nah, bagaimana Tribuners sampai posisi ini, kedudukan dan kekuatan hukum dari masing-masing pihak ini, dari pihak terdakwa Randy, dari pihak juga tersangka IRA, dan dari pihak juga penuntut umum. Hari ini dalam podcast Poskopam 23 Mei 2022 bersama saya Novel kami menghadirkan kembali season 3 pengamat hukum yang luar biasa tadi dengan Novel. Selamat siang Kak Femi, selamat siang Tribuners. Sehat ya Kak Devi ya? Sehat ya. Selalu di sini ya Kak Devi. Siap. Kak Devi, kita baru dengar ini tadi putusan selah pengadilan negeri dengan agenda putusan selahnya terdakwa Randy ya. Dalam putusan selah itu kita lihat bahwa hakim memutuskan 3 hal. Pertama, menolak eksepsi dari pengacara Randy. Kedua, melanjutkan perkara dan meminta jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi mulai acara besok. Kalau kita lihat putusan selahnya dulu nih, kita belum masuk dakwaannya. Hakim menolak. Kadang melihatnya bagaimana nih sebagai pengamat hukum? Iya. Jadi terkait dengan eksepsi atau perlawanan itu sesuai dengan hukum acara kita, KUHP mengaturnya itu melawan dakwaan pada aspek formilnya, syarat formilnya. Nah, syarat formilnya itu berkaitan dengan identitas daripada terdakwa dalam surat dakwaan. Identitas, dan yang kedua adalah terkait dengan tempus delicti dan locus delicti dari tindak pidana. Karena ada waktu dan tempat kejadian. Karena ada 3 komponen pokok di dalam surat dakwaan itu, yaitu identitas, kemudian materi perkaranya terkait pasal yang dikenakan dan uraian tentang peristiwanya, kemudian terkait dengan tempus dan locus delicti. Dan yang bisa dimajukan ke eksepsi itu
terkait identitas dan terkait tempus dan locus. Ya, tempus dan locus ini juga jangan salah. Ya. Di sini terkait tempus itu terkait dengan masihkah perkara ini boleh diadili atau tidak. Jadi terkait daluarsa. Sedangkan locus itu terkait dengan apakah tempat kejadian perkara ini masuk yurisdiksi mengadilinya pengadilan negeri Kupang atau tidak. Jadi tempus dan locus bukan masuk pada elemen pendelikten yang masuk substansi, bukan. Tetapi aspek formilnya. Ketika eksepsi itu bagaimana? Nah, eksepsi memang bagian dari strategi beracara dari PH untuk memenangkan pertandingan dalam acara singkat begitu. Sekali tendang gol pada detik pertama seperti gol tercepat di dunia begitu. Tetapi tentunya dengan ditolak itu membuktikan bahwa dakwaan itu sudah dibuat secermat mungkin. Jadi sudah memenuhi syarat formil. Sekarang nanti acara sidang berikut itu sudah masuk pada pokok perkara atau materi perkara, maka masuklah pada syarat-syarat materinya. Oke, tadi Kak Dedi sempat singgung ya. Hakim menilai salah satunya putusan dari eksepsi itu bahwa memang locusnya sudah tepat, ya. Tempusnya juga sudah memenuhi syarat, identitas pun sudah dilanjutkan. Dan Kak Dedi tadi bilang bahwa dakwaannya itu sudah cermat dan terbukti, ini bisa dilanjutkan ya. Terus sebelum kita tanya, Tribuners kita masih punya waktu sejam ke depan nih Kak Dedi. Jadi Tribuners bisa berpartisipasi ya, untuk bisa mengajukan pertanyaan atau mengomentari acara ini dan mungkin kasus di luar ya, untuk khusus ini. Dan kita akan membahas ini kali ini. Kita sengaja mengambil tema kejar bukti baru suami istri Rani Bajide dan Irawa jadi tersangka dalam kasus kematian Astrid dan Maya. Kita lebih ke arah kejar bukti. Yang dimaksud kita mengejar bukti ini gini, jadi kita harus fair. Karena di sini kita harus fair ya, memihak korban dan juga kita memihak para terdakwa. Para pihak kita memihak hukum. Kita memihak hukum ya. Bukan memihak siapa, kita memihak hukum. Sehingga pernyataan di sini memang harus adil untuk hukum ya, untuk hukum dan untuk para pihak. Jadi kalau melihat bukti-buktinya ini yang diajukan oleh jaksa ya, sebagai pihak penuntut dalam bentuk dakwaan ini, kita membahas dakwaan. Gimana Kak Dedi melihat secara umum dulu? Ya, jadi dakwaan ini merupakan gabungan dua dakwaan subsidiar. Dakwaan pertama terhadap korban Astrid itu dakwaan primernya 340 KWP, subsidiarnya adalah 338 KWP. Sedangkan untuk korban anak lain itu dakwaan primernya adalah pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dan subsidiarnya pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kalau kita lihat secara sederhana begini, unsur pokoknya apa supaya harus didukung bukti apa begitu. Nah, unsur pokok daripada dakwaan primer untuk korban Astrid itu adalah unsur berencana dan unsur menghilangkan nyawa. Nah, kemudian unsur dari pokok daripada dakwaan primer untuk pasal 80 untuk korban anak Lael itu adalah kekerasan terhadap anak. Nah, di sini tiga unsur pokok ini yang penting untuk kita berencana, kemudian menghilangkan nyawa dan kekerasan terhadap anak. Kita ngomong dulu berencana tadi. Kita lihat dalam kita sudah baca ya dakwaannya sudah. Berencana tadi melihat dalam unsur berencana dalam dakwaan itu seperti apa? Unsur berencana ini dimulai dengan timbulnya niat untuk membunuh kedua korban. Yang oleh surat dakwaan itu eksplisit ditulis bahwa ketika terdakwa Randi bertengkar dengan istrinya Irawa, muncullah kalimat dari Irawa bahwa selama Astrid dan Lael masih ada hidupnya tidak tenang. Kemudian respon daripada terdakwa Randi adalah kalau begitu beta bunuh dong kok. Ini masuk.
berarti sudah belum. Itu artinya itu prakondisi, prasyarat yang menuju kepada timbulnya niat. Kemudian ketika niat itu sudah muncul di dalam diri terdakwa, maka mulailah dia melakukan perencanaan. Perencanaan itu dimulai pada tanggal 27 hari Jumat. Kita pending dulu tentang rencana. Saya tertarik dengan niat. Tadi ini mengatakan bahwa kalau secara hukum ketika seseorang sudah berniat, berarti itu dia sudah masuk unsur rencana ya. Niat itu itulah yang nanti akan memicu rencana. Tapi ketika niat itu dilaksanakan, berarti tindakan itu sudah masuk perencanaan. Betul. Tapi kalau niat itu tidak dilaksanakan, berarti belum. Nah, tapi menariknya begini tadi, kita jangan ngomong dulu ya eksekusinya belum. Berencana. Tapi kan ini sekarang lagi rame nih diperbincangkan tentang kata-kata itu, kalimat yang dikemukakan oleh si tersangka Ira dan juga oleh terdakwa Randi. Ini kan kalimatnya dibantah nih tadi oleh kedua pihak, kedua orang ini yang jadi tersangka dan terdakwa. Itu bagaimana? Artinya kan orang bisa bilang terus kalimat ini muncul dari mana, Bos? Jadi seperti yang kita sudah sering bahas, bahwa dalam asas praduga tak bersalah itu dia boleh menyangkal atau dengan kata lain boleh mencabut semua keterangan yang pernah dia berikan. Dalam artian, sudahlah kalau kita anggap bahwa jaksa penuntut umum mengarang kalimat itu sekalipun, tetapi fakta yang akan membuktikan kapan permulaan dia mulai melaksanakan niat membunuh. Bahwa kalimat-kalimat itu kita abaikan, sudahlah, tidak terbukti, tidak ada itu kalimat. Maka pertanyaannya akan ditanyakan kepada terdakwa Randy, mengapa Anda muncul niat membunuh? Dalam kondisi apa menyebabkan Anda punya niat Anda muncul untuk membunuh kedua korban? Dan dalam jawaban di dakwaan itu dan juga dalam pemeriksaan, sepertinya kalau tidak salah Randy bilang dia membunuh Astrid, mencetik karena jengkel Astrid mencekik layar. Maka ini berarti juga bisa ada niat ya, berarti di samping kalimat yang tadi. Itu kalau berkaitan dengan kalimat-kalimat itu berarti mau membantah unsur perencanaan. Bahwa itu berarti akan muncul bahkan bisa saja ke 351 KUHP, penganiayaan menyebabkan matinya orang lain. Jadi ini strategi membela diri saja. Tadi berarti kan kita juga bisa ada kemungkinan ya kalimat itu yang muncul dari tersangka Ira dan terdakwa Randy itu bisa mungkin bahwa memang terucap ketika dalam pemeriksaan di tingkat polisi sehingga jaksa mengambil itu dan memasukkan dalam dakwaan, atau tadi yang ketika Dedi bilang kita bisa berasumsi bahwa jaksa lu merekayasa nih ketika memang kalimat itu tidak ada di polisi, ketika tidak Randy dan Ira tidak mengungkapkan itu kemudian timbul kalimat itu, berarti jaksa bisa merekayasa artinya. Jadi gini, yang berhadapan dengan tersangka itu siapa? Penyidiklah yang berhadapan dengan tersangka. Sedangkan jaksa hanya berurusan dengan dokumen, dengan berkas. Dalam artian apa? Isi daripada berkas yang diserahkan oleh penyidik kepada jaksa itu baik yang tahap 1 maupun tahap 2, itulah yang akan dituangkan ke dalam surat dakwaan. Diolah oleh jaksa. Oleh jaksa. Itu normatifnya. Harus seperti itu. Jadi berarti kita bisa bilang bahwa dakwaan yang dibuat oleh jaksa itu berarti ada dalam berita acara. Jika kalau tidak ada dalam apa namanya alat bukti surat penjelasan KUHP itu pasal-pasal setelah 184 ayat 1 itu terkait alat bukti surat, BAP itu adalah alat bukti pertama. Surat itu BAP, kemudian akta otentik, bahkan terakhir surat-surat lainnya ada 4 kategori surat, alat bukti surat. Nah, BAP itu alat bukti. Nah, itu mudah saja, tinggal cross check antara substansi di dalam BAP dengan surat dakwaan. Tetapi perlu kita pahami begini, menyusun suatu surat dakwaan itu ada banyak teori. Kalau kita paling gampang kita baca Andi Hamzah saja yang paling gampang. Itu buku paling gampang lah, itu di Gramedia banyak, atau di Google bisa langsung di search di situ, karena beliau adalah profesor paling senior yang menulis tentang hukum acara pidana dan segmen surat dakwaan. Itu beliau punya buku khusus surat dakwaan.
Nah, tapi kalau mau lebih dalam ada banyak lah buku-buku yang menyebut gitu. Yang lebih detail misalnya Muladi punya. Karena Muladi meskipun Muladi tidak menulis secara khusus, tetapi ketika menulis menjadi ketua tim untuk penyusunan KUHP, naskah-naskahnya itu kemudian dibukukan. Nah, kalau kita lihat apa sih model-model surat dakwaan itu, maka ketika jaksa mau menyusun surat dakwaan, jaksa itu harus punya imajinasi yang luar biasa. Imajinasi yang bisa dibuktikan. Harus bisa dibuka imajinasi bikin novel, bukan. Tetapi imajinasi secara ilmiah. Secara ilmiah. Kenapa? Karena begini. Bukti-bukti, berkas-berkas BAP yang diajukan oleh penyidik kepada jaksa itu adalah pasel-pasel. Karena kesaksian satu dengan yang lainnya itu terpisah-pisah, berdiri sendiri-sendiri, BAP-nya satu-satu. Nah, paling kalau penyidiknya agak kreatif, maka dia bikin uji silang. Itu kalau dia kreatif, cross check. Tetapi kalau tidak, ya dia panggil si A, saksi pertama dia tuangkan, saksi kedua, dan seluruh itu kemudian bilang, oh sudah cukup 2 alat bukti, dia tetapkan tersangka, kemudian dia limpahkan, dan kalau jaksa bilang lengkap, ya P21. Nah, kesulitannya adalah sekarang begini, pasal-pasal ini ketika disusun supaya menjadi satu kisah yang runtun. Nah, kisah yang memenuhi unsur delik dari pasal yang mau dikenakan. Nah, sekarang kisah-kisah ini tentunya secara ilmiah, metodologi ilmiah, dia akan bisa dilihat bahwa ada bagian reduksi datanya. Yang tidak ada kaitan dia kesampingkan. Yang kurang dia harus isi. Dia mencari ya? Iya, dia cari, dia isi supaya merangkai untuk menjadi suatu kisah. Kalau tidak dia akan bilang bahwa ini belum lengkap, tolong lengkapi, kan begitu. Nah, mana yang harus dia minta lengkapi, itulah yang disebut dengan base standard delik, yang unsur pokok yang harus dia lengkapi. Sedangkan kalau yang disebut elementen, itu dia berimajinasi untuk dia lengkapi sendiri. Berarti bisa ada kemungkinan bahwa kalimat itu mungkin tidak langsung diucapkan oleh tersangka terdakwa Reni dan tersangka Ira dalam BAP, tapi mungkin bisa muncul dari saksi lain ya, mungkin yang mendengar atau mungkin dari tadi alat bukti atau barang bukti lain ya. Karena dari frasanya, dari susunan kalimatnya itu kita harus bisa memahami bahwa itu kutipan langsung. Itu kutipan langsung, berarti pernah diucapkan oleh terdakwa Reni atau saksi Irawan. Ataupun mungkin orang lain yang atau orang lain, saksi-saksi yang lain pernah mendengar itu. Karena mereka pernah cerita ke sana. Ini kita tidak tahu, belum tahu. Nanti fakta yang akan membuktikan. Oleh karena itu, ketika menyusun dakwaan, betul-betul jaksa itu harus punya imajinasi yang kuat. Tapi imajinasi bukan seniman, bukan. Tapi imajinasi ilmiah secara ilmu hukum. Bisa terbukti, bisa dibuktikan secara itu berarti niatnya sudah muncul ya, kemudian tadi yang tadi kita sempat bilang tentang memulai perencanaan. Nah, itu seperti apa tadi dilihat dalam dakwaan? Memulai perencanaannya itu adalah pada jam 10 pagi tanggal 27 hari Jumat. Itu ketika terdakwa Reni membuka blokir awalnya itu HP dari korban. Ini perlu didalami. Berarti selama itu terdakwa sudah memutuskan hubungan komunikasi. Blokir selama berbulan-bulan. Iya. Tinggal dilihat durasi berapa lama dia blokir. Nah, dalam artian bahwa terdakwa memang sudah mengakhiri komunikasi minimal melalui HP. Itu sudah diblokir. Nah, dari situ dia mulai buka. Kemudian dia mengontak korban berkali-kali untuk bertemu. Dan minta untuk bertemu, tetapi kemudian sorenya lagi baru dia kontak lagi. Nah, setelah ada kesepakatan bersedia menyetujui bahwa jam 8 malam mereka akan bertemu dengan terdakwa menjemput korban di rumah korban. Kesepakatannya seperti itu. Terdakwa ini datang jemput. Nah, untuk mewujudkan niat menjemput korban, terdakwa menelpon rental 111 untuk meminjam mobil Avanza. Tapi katanya Avanza itu terpakai, makanya diganti dengan mobil Rans.
Nah, ras. Kemudian pemilik rental itu orangnya datang antarnya ke kantor. Ke kantor BPK. Tempat kerja Randy. Karena Randy mengontaknya juga dari situ. Ya. Kemudian dari situ kita perlu lihat bagaimana proses perencanaan. Ya. Nah, setelah dia dapat mobilnya, kenapa tidak menuju jemput korban, tapi pulang ke rumah? Ketika pulang ke rumah, ketemu siapa? Apa rumah kosong? Atau justru di situ dia koordinasi dengan saksi Irawa, istrinya. Makanya jaksa berasumsi atau dengan dasar itu jaksa kemudian membangun konstruksi bahwa Irawa peserta. Berarti walaupun belum tergambar dalam surat dakwaan, belum tergambar. Dia pulang buat apa? Buat apa di sana? Tapi minimal akan ketemu. Dan faktanya bilang bahwa mereka berdua menuju ke rumah mertua. Itu keterangan Irawa di podcast. Bahwa mereka berdua dengan mobil pergi ke mertua di Nekola. Nah, berarti ketemu. Nah, dari situ baru terdakwa ke Hollywood dulu. Ya. Untuk apa dia ke Hollywood? Kalau kita yang belajar kriminologi, ilmu tentang kejahatan, berarti dia survei lokasi. Karena kejadian pun akhirnya terungkap di situ. Di situ. Beberapa hari sebelum kejadian itu. Ya, malam itu dia datang survei lokasi, melihat lokasi itu memungkinkan tidak kalau memang sepakat nanti eksekusinya di situ misalnya. Itu berarti unsur perencanaannya terjadi. Tetapi kemudian terjadi intervensi variabel. Kenapa? Jam 8 itu harusnya sepakat dia jemput, tapi yang datang adalah 7.30 yang datang adalah saksi Arca yang datang. Dan menjemput korban. Nah, itu pun korban mengontak Arca untuk menjemput dia. Kenapa dia harus mengontak Arca bukan mengontak kembali si terdakwa? Ini yang misteri pertama. Atau apakah mungkin sudah ada perbincangan sebelumnya? Nah, itu yang itulah misterinya. Itu misterinya. Kemudian kenapa korban minta untuk antar ke Jalan Nangka keluarga, padahal kesepakatannya jam 8 dijemput oleh terdakwa. Tapi dalam dakwaan itu menyebutkan bahwa saksi Arca dalam perjalanan dia mengatakan kepada Astrid bahwa dia mau pergi ke Arca, apakah mau ikut, dan kemudian korban Astrid bilang iya. Ya, nah itu semua komunikasi verbal yang nanti tidak ada bukti lain selain kesaksian daripada Aska sendiri yang masih hidup. Nah, oleh karena itu, apakah ini memang suatu rancangan missing link? Bisa jadi, bisa jadi. Karena akan menjadi aneh kemudian setelah mereka ngobrol di Kos Bayu, kemudian ada telepon di pertigaan. Dan disitulah andai kata jenazah tidak diketemukan di 3 bulan kemudian di lubang sana, maka jejak daripada kedua korban adalah hilang di jam 20 lewat berapa menit, 39 atau 40 menit di pertigaan belakang pasar Rebo. Itulah saat. Dari situ berarti saksi Arca dan saksi Bayu adalah orang terakhir yang menyaksikan korban dalam keadaan hidup dan sehat. Astrid dan lain. Ya, kedua korban dalam keadaan hidup dan sehat. Itulah dua orang saksi paling akhir. Kalau dari surat dakwaan. Nah, konstruksi ini menunjukkan bahwa terdakwa merencanakan ini dengan baik dan sistematis. Apakah kemudian kalau Kak Didi bilang merencanakan dengan baik dari segi hukum sebagai pengamat, berarti merencanakan juga bersama saksi Arca dan saksi Bayu? Nah, itu yang harus diungkap di persidangan nanti. Mengapa kesepakatannya adalah terdakwa menjemput di rumah korban, tapi kok berubah menjadi terdakwa datang menjemput di pertigaan? Alasannya apa? Yang Kos Bayu di belakang, yang seolah disetting supaya jangan ada orang tahu. Karena Bayu dan Arca pun mengatakan bahwa mereka tidak tahu siapa yang tidak antar dan tidak tahu siapa yang menjemput. Tidak tahu siapa yang menjemput. Artinya ini mau dirancang bahwa kedua korban hilang tanpa jejak. Itu kalau unsur perencanaan secara kriminologis.
Dan ini yang memang harus bisa dibuktikan. Harus bisa dibuktikan oleh JPU karena sudah termuat di dalam dakwaan, surat dakwaan. Dan kalau PH mau bantah, bantahlah sesuai dengan itu. Untuk unsur perencanaan ada di situ. Nah, harus dilihat di situ. Dan kalau kita melihat juga surat dakwaan perjalanan terdakwa membawa korban asli yang lain tadi dilihat bagaimana berapa hari dan terputar hingga ke Kabupaten Kupang dan sebagainya kali. Hampir 2 hari mereka berputar. Nah, ini penting juga untuk dilihat. Sayangnya otopsi tidak menggambarkan tentang tempus delicti. Tempus delicti tentang kapan terbunuhnya korban, waktu terbunuhnya korban. Itu ketika diskusi saya dengan beberapa dokter senior, itu mereka bilang bahwa terima kasih atas kritiknya. Karena secara teori kedokteran menurut mereka, saya bukan ini, tapi kita belajar ilmu kedokteran kehakiman juga. Secara garis besar kita belajar bahwa misalnya untuk menentukan umur jenazah, itu yang paling gampang adalah umur larva. Karena begitu jenazah itu putus napas, maka secara teoritis itu berapa waktu kemudian lalat akan hinggap dan menaruh telurnya, sehingga jejak larva itu akan menentukan umur jenazah. Selain uji karbon yang paling canggih. Kenapa? Karena teori kedokteran kita cukup canggih. Holocaust yang terjadi pada tahun 40-an saja orang bisa uji bahwa umur jenazah tulang belulang saja mereka tahu umur tulang berapa. Bahkan tidak usah arkeolog ya, arkeolog tahu. Yang paling heboh penyebabnya apa saja mereka tahu. Yang paling heboh misalnya Quran Sanaa, itu yang paling heboh di YouTube. Itu uji karbonnya di beberapa universitas membuktikan bahwa umur daripada lembaran tulisan yang berisi ayat suci Quran itu umurnya berapa tahun. Itu mereka tahu. Padahal itu bukan benda hidup. Ribuan tahun. Bisa diuji. Lah ini hanya berapa bulan. Artinya berarti dalam surat otopsi itu tidak ada menyebutkan. Otopsi hanya menggambarkan kondisi luar, kemudian kondisi dalam dan sebab kematian. Tetapi tidak lebih daripada itu. Karena ini otopsi tingkat dasar bagi saya. Ini otopsi tingkat dasar. Nah, oleh karena itu sesungguhnya kalau secara ilmiah tempus delictinya masih debatable bagi saya. Dan itu saya sudah kemukakan di Thanos. Jadi bisa saja berarti melulu artinya hanya pengakuan terdakwa Randi yang bisa berpatokan bahwa saksi lain lihat pada tanggal itu ya. Betul, berpatokan bahwa seolah-olah bahwa tanggal 28 jam 9 pagi itulah tempus delicti dan locus delictinya adalah Hollywood. Atas pengakuan terdakwa. Bagaimana kalau 40 menit di tempat Kelapa Muda dan disitulah dia dieksekusi. Beberapa daerah yang mereka singgahi, bahkan yang menarik tadi saya juga membaca dakwaan jaksa itu bahwa ada beberapa menit yang kemudian berdasarkan pengakuan terdakwa ini mereka pergi ke rumah Astrid dan berhenti beberapa menit. 3 menit di dekat rumah. Kalau Pak Dedi melihat itu bagaimana? Ini semua menjadi misteri. Dakwaan hanya melihat dari segi kronosnya perjalanan GPS mobil. Tetapi apa yang dilakukan di tempat-tempat perhentian itu dan apakah pada saat itu korban masih hidup tidak digambarkan. Nanti mungkin dalam fakta persidangan akan muncul. Bagaimana dengan kalau misalnya sampai ke kompleks Kabupaten Olemasi? Kalau saya yang belajar geologi itu cari lokasi buang jenazah. Berarti mungkin saja jenazah sudah selesai. Atau bagaimana di jembatan Sela? Karena dia menyinggahi beberapa tempat. Menyinggahi tempat yang kemudian dia buang HP. Kalau bagi saya yang belajar geologi itu juga tempat untuk buang jenazah. Kalau waktu itu air pasang, buang berarti setan itu hanyut entah keluar sampai di mana. Jadi itu logika-logika yang bisa kita secara teoritis kita bisa cari. Nah,
Dari berarti sulit juga ya jaksa untuk membuktikan nanti benarkah tanggal 28 ya eksekusi itu. Makanya di dakwaan itu atau satu waktu lain di sekitar itu, atau tempatnya pun masih atau di tempat lain di dalam wilayah Kota Kupang. Nah itu di wilayah yurisdiksi pengadilan Kupang, kelas 1 Kupang. Jadi itulah ruang yang kuat buka terhadap JPU, karena JPU tidak berurusan dengan bukti-bukti itu dan dengan saksi-saksi dan ini, dia berurusan dengan berkas, sehingga di dalam penyusunan surat dakwaan itu betul-betul jaksa itu harus menjadi sutradara yang baik, menulis skrip yang baik, tetap berdasarkan hukum, versi hukum. Itu makanya unsur perencanaan itu sangat kuat. Jadi kalau misalnya bukti-buktinya itu, saya kira jaksa akan sangat mudah membuktikan unsur perencanaan. Tapi bagaimana kalau kita sekarang balik, itu kan tadi dari versi jaksa ya. Sekarang kalau dari versi terdakwa Randy, untuk dia bisa membuktikan bahwa dia tidak mencekik si Lael sebagaimana pernyataannya bahwa saya hanya mencekik Astrid karena Astrid mencekik Lael. Ya. Jadi yang pasti otopsi membuktikan bahwa untuk korban Astrid itu sebab kematiannya itu sudah sulit dipastikan karena pembusukan lanjut. Tetapi kalimatnya, tetapi pembekapan dan pencekikan itu dapat menyebabkan mati lemas. Dan jejak pembekapan dan pencekikan itu ada pada korban Astrid. Artinya kalau kita melihat bahwa ada robekan, retakan di tengkorak atas, dan kemudian ada lebam di dada, di lengan dan di kaki, maka bisa saja karena sesuai dengan kesaksian yang ada, bukti-bukti yang ada itu bahwa terdakwa yang mencekik dan membekap. Tetapi masih misteri adalah kepalanya ini siapa yang bikin, tangannya ini datang dari mana, di dada ini disebabkan oleh apa, kaki ini apa. Bahwa di dakwaan dia bilang bahwa pada saat dibekap dan dicekik itu korban Astrid melawan, tetapi tenaganya kurang kuat dibandingkan terdakwa, makanya dia mati lemas. Nah bentuk perlawanannya seperti apa? Kalau kita mau kira-kira merekonstruksi secara yuridis, tidak rekonstruksi lapangan, rekonstruksi secara yuridis, mengimajinasikan bahwa ketika korban tidur-tiduran di bangku kiri, di kursi depan ras, itu ruang ras itu berapa kali berapa sih? Nah kemudian terdakwa disetir, berarti di sisi kanan. Nah di tengah itu kan ada persneling dan segala macam. Nah, ada ruang yang sedikit. Nah, bagaimana jangkauan tangan dia mencekik dan bagaimana perlawanan? Kalau perlawanan itu kemudian apakah itu yang menyebabkan memang? Itu juga semua menjadi tanda tanya. Yang itu nanti harus digali di persidangan. Apakah masuk akal dan juga? Dan terdakwa ini juga harus bisa membuktikan hal itu. Ya, karena dia yang menyampaikan, Ya, tapi luka-luka itu bukan saya yang melakukan. Berarti siapa yang melakukan? Berarti ada peserta lain. Nah, peserta lain di sini satu-satunya peserta adalah dirawat. Yang diduga yang. Iya, tersangka sekarang. Ya, di berkas lain. Tapi dia munculnya bagaimana? Perannya apa? Kita belum tahu. Nanti di dakwaan dia kita akan tahu. Nah, itu satu. Yang kedua adalah pada korban Lael pun begitu, bahwa ada robekan di tengkorak atas. Ya, kemudian bibirnya ada pembekapan. Dan di situ juga dinyatakan simpulannya bahwa sebab kematian sulit ditentukan karena pembusukan lanjut, tetapi pembekapan dapat menyebabkan mati lemas. Pertanyaannya, kenapa tengkoraknya robek? Kalau bekapnya di mulut, ini jadi soal. Nah, ini juga harus bisa dibuktikan harus terdakwa. Kalau dia bukan mengatakan bahwa dia bukan membunuh. Harus bisa menjelaskan kalau begitu robeknya ini kenapa? Ini soal. Dan yang jadi lebih-lebih ini adalah mereka tidur-tiduran.
tidur-tiduran. Nah, pada saat Astri mencekik Lael, dia bikin apa? Dia menonton. Ketika dia berontak berarti lepasan. Ketika itu kan pasti terlepas ketika dia katanya melakukan perlawanan ya. Iya. Karena bahasa perlawanan ini kan berarti saya melawan. Berarti tangan dan anggota saya berkelahi. Apakah tangan saya tetap ini mencekik si Lael atau saya melakukan perlawanan terhadap terdakwa Randy? Nah, itu semua menjadi soal. Nah, sehingga perlu untuk didalami, dan itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi yang ramai ya? Ramai. Nah, kalau misalnya pada saat itu, apakah tidak ada upaya minta tolong dan segala macam? Apakah tidak ada orang yang lewat? Dan mobil itu berparkir, dia letak parkirnya di sisi mana yang orang tidak merasa curiga, orang tidak tahu. Ketika mereka ada berkelahi di dalam situ, dalam tanda petik, sehingga satu mati di dalam, Astri mati di dalam, orang tidak tahu. Dan setelah itu masih ada, itu jam 9 pagi, kemudian sampai pada jam 12:24 baru dia menuju kepada Rukun Jaya untuk beli plastik. Berarti 3 jam lebih itu ngapain? Dan apakah dia sendiri bisa? Itu semua akan menjadi soal. Ya? Itu yang menjadi soal. Itu kan kalau tersangka yang akan turut sertaan dia adalah menyuruh melakukan. Kalau menyuruh melakukan berarti dia hanya menyuruh tapi tidak ada di lapangan. Sedangkan kalau dia turut serta melakukan berarti dia juga ada di lapangan, hanya tidak memenuhi semua unsur. Nah, berarti hanya pada segmen tertentu dia berpartisipasi. Tetapi tanpa partisipasi dia, korban tidak mati. Itu perlu dicatat baik-baik. Tanpa partisipasi dia, korban tidak mati. Karena itulah makanya pasal 55 menyatakan bahwa dihukum sebagai pelaku. Jadi meskipun dia tidak terpenuhi semua unsur, kalau Randy nanti besok dipidana dengan pidana mati, Ira juga dipidana dengan pidana mati. Kalau dia kena hukum seumur hidup, dia juga seumur hidup. Kalau 20 tahun, 20 tahun. Tapi sebagai pelaku juga ya bahasanya. Bersama-sama meskipun tidak memenuhi semua unsur, tetapi tanpa peran dia, tidak pidana ini tidak terjadi. Artinya dalam bahasa yang lebih teknis, tanpa peran serta Ira, maka kedua korban tidak mati. Tapi peran sertanya Ira sebagai tersangka ini mesti lagi-lagi dibuktikan. Harus dibuktikan. Itulah yang kita harus bertanya. Memar-memar itu dari mana? Tengkorak robek itu dari mana? Itu yang perlu. Itu kita sudah masuk terlalu jauh. Kalau pihak lain yang dilihat dalam unsur dakwaan itu kan saya lihat banyak tuh. Ada yang ikut menggali korban, menggali lubang, kemudian ada yang menjamin linggis, yang itu kan dilihat. Apakah mereka kemungkinan juga akan menjadi tersangka? Nah, dalam dakwaan itu mereka punya nama muncul ya? Dari situ, betul. Dari situ makanya di dalam beberapa komentar saya berharap. Tadinya saya salah baca di postingan waktu keterangan pers waktu Humas Kejaksaan Tinggi menyampaikan pasal berlapis itu, saya kira itu pasal 56, ternyata pasal 76C. Kalau pasal 56 berarti mereka yang membantu melakukan atau mendeteksi. Nah, kategori membantu ini yang menggali, yang meminjamkan. Yang meminjam linggis itu apakah juga bisa dituduh bilang membantu walaupun dia tidak tahu itu korbannya adalah Astri? Jadi begini, mereka membantu ini dalam artian memberi fasilitas, memberi sarana dan segala macam itu dalam kerangka supaya tindak pidana ini bisa berlangsung. Nah, atau sesaat setelah itu. Nah, dalam artian begini, yang menggali lubang misalnya. Nah, karena ini juga menjadi menarik. Unsur Randy begitu cerdas, maka tidak ada unsur kepanikan. Saya harus menyatakan bahwa dia tidak panik. Tidak panik. Tidak ada kepanikan. Buktinya apa? Unsurnya apa? Bukti pertama, buktinya adalah begini, dia dengan sadar mengarang alibi terkait dengan jenazah. Pertama, ketika dia datang kepada satpam, dia minta tolong untuk gali lubang, itu dia menyatakan mau gali lubang untuk menguburkan orang gila yang dia tabrak karena dia dari bolong.
Kemudian satpamnya menolak. Nah, dari situ dia sadar, oh kalau tak begitu, kalau sebut orang berarti tidak bisa. Maka dia mengarah kali ini berikut, ada yang mati. Tapi ketika mendengar, sekarang ini menarik nih kali ini, ya, di dakwaan seperti itu. Satpam mengetahui bahwa terdakwa Randy menabrak orang dan mati dan sekarang mengumpulkan. Ini bagaimana posisi satpamnya nanti? Itulah yang mestinya digali. Makanya dia kan menolak, dia bilang, bos kalau nggak orang yang begitu saya tidak bisa bantu, kalau yang lain bisa bos. Nah, apalagi kemudian mobilnya itu kan didiamkan di kantor BPK kan lama, berarti 2 hari. Sebenarnya mungkin mestinya satpam yang sudah mengetahui itu orang gila ada mati itu kan harusnya dia lapor ya. Betul. Karena dia tahu bahwa di mobil itu ada 2 hari di BPK, dia bisa jadi 1 malam di rumah terdakwa. Itu dia bisa juga terseret menjadi tersangka tidak itu satpam BPK. Jadi gini, dia mestinya mengetahui adanya kejahatan, harusnya melapor. Apalagi mobil itu berhari-hari. Ada di situ. Ya. Itu mestinya dia mengetahui adanya kejahatan, harusnya melapor. Tetapi yang perlu dilihat adalah dia tahunya bahwa menabrak orang gila. Nah, tapi kita harus memahami. Apakah orang gila juga kalau ketika orang gila dia tahu orang gila bukan aset, apakah berarti orang gila nggak apa-apa biar mati ditabrak untuk dikubur? Bukan maksudnya itu. Orang gila pun itu pun adalah korban. Kalau membunuh orang gila pun kita anggap membunuh orang. Berarti mestinya dia memberitahu ya? Harusnya memberitahu. Tapi maksudnya begini, kita harus memahami apa relasi di antara mereka. Relasi. Ya. Apa relasi? Yang satu satpam dan memanggil dia bos. Berarti relasi kuasa ya? Kuasa. Ya. Nah, oleh karena itu sang satpam juga akan berpikir 2 kali. Tahu. Lebih baik saya menghindar daripada tidak usah terlibat. Dan itu terserah penyidik nanti mau lihat apakah itu bagian daripada mengetahui kejahatan tapi tidak melapor. Ada pasalnya. Ada pasal ya. Ada Itu pasal. kena berapa itu kalau kayak gitu tadi? Di KUHP itu mewajibkan, nanti di KUHP ada materialnya. Tapi Pak, kena hukuman badan juga ya? Kena penjara. Kena Oh, penjara. seperti itu. Nanti bisa lihat sendiri di situ kena penjara. Tetapi tentunya sang satpam juga perlu dilihat kondisinya. Dan dia juga harus bisa membuktikan, lagi-lagi bukti ya, dia harus bisa membuktikan bahwa ya saya tidak bisa melapor karena ini. Lagi pula bisa saja dia sampaikan, oh bos ini suka main gila, jangan sampai bos cuma bercanda. Karena relasi mereka sehari-hari seperti apa. Tetapi yang paling penting adalah 2 orang yang ikut mengganti. Peranannya bisa lebih tinggi daripada si satpam? Kan mereka membantu. Logikanya adalah kalau hanya mau kubur anjing mati saja, kenapa sampai PNKC Weleta, sampai di hutan sana? Apakah di kawasan seputar BPK tidak ada tempat untuk gali? Kalau anjing. Itu logika yang penting untuk didalami. Itu sehingga ini kita sudah masuk pada beberapa pendekatan. Pertama kita melihat pendekatan kisah kasusnya yang ada di dalam surat dakwaan. Yang kedua kita masuk pada pendekatan kronos waktunya, urut-urutan waktunya, dan yang ketiga kita masuk pada pendekatan peran. Nah, tapi kita jangan terlalu dalam kata ini. Karena kita jangan mendahului hakim, apalagi nanti dibilang kita dua jadi PHK 2 daripada terdakwa dan tersangka. Ini jadi soal. Kadini, kemudian nanti kedepannya Kadini melihat bagaimana posisinya itu lagi. Oke. Jadi dengan Ira, karena bisa saja kan semua kemungkinan bisa ya. Biasanya memang dia tidak terlibat, atau bisa saja juga dia terlibat. Kan ini melihatnya bagaimana? Dengan ditolaknya pra-peradilannya dia, berarti hakim pra-peradilan lewat putusannya sudah yakin bahwa Ira terlibat. Sudah yakin ya? Penetapan tersangka sah. Seseorang sudah jadi tersangka berarti harus terlibat. Tidak bisa tidak terlibat. Minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup itu terpenuhi.
Nah, jadi sementara dari pihak penyidik menyampaikan 3 alat bukti, meskipun menurut saya bisa alat bukti keempat ada data elektronik, bisa saja. Jadi ada 4 alat bukti sesungguhnya bisa dipakai. Nah, oleh karena itu, ketika Ira sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ini sudah sah, ini ada 2 korelasi yang sangat positif. Yang pertama adalah membuktikan bahwa Randy bukan pelaku tunggal dan Randy adalah pembohong. Ini tidak bisa dibantah ini, karena putusan ini bukan saya ngarang, ini putusan yang jelas. Karena sejak awal Randy mengatakan bahwa dia sendiri. Belum sampai pada apakah dia yang lain yang dia bunuh juga atau bukan, itu soal lain. Tapi minimal terbukti bahwa dia bukan pelaku tunggal, istrinya terlibat. Itu poin penting. Nah, ketika terbukti bahwa Randy bohong, dia mau ngomong apapun silakan. Toh 4 alat bukti yang lain akan masih bisa dipakai untuk menjerat dia. Keterangan terdakwa itu alat bukti kelima yang pembentuk KUHP memberi ruang kepada terdakwa menggunakan kesempatan itu untuk membela diri. Tetapi membela diri dengan cara berbohong itu menjadi alasan pemberat. Harusnya membela diri dengan bukti ya. Bukti dan kejujuran itu penting, sehingga kerjasama. Karena gini, alasan pertama untuk seorang terdakwa itu nanti bisa diringankan adalah menyesali perbuatan. Nah, menyesali perbuatan berarti korelasi positifnya dengan jujur. Orang menyesal harus jujur. Bukan orang menyesal berbohong. Berbohong itu tidak bisa. Itu secara hukum pidana, hukum pembuktian tidak ada korelasinya gitu. Nah, itu penting untuk dipahami oleh ketika posisi Ira menuju kepada ini. Sekarang bagaimana Iranya sendiri? Nah, ketika dia ditetapkan sebagai tersangka dan sah ini, peran dia apa? Di dalam surat dakwaan terhadap Randy, karena dia adalah peserta, bukan pelaku mandiri, bukan tindak pidana tersendiri. Sama. Tapi dalam satu tindak pidana hanya peran yang berbeda kemudian dipisahkan berkas perkaranya dan persidangannya. Makanya ketika dakwaan Randy itu, peran Ira tidak diungkap di situ ya, karena dia berkas sendiri ya. Ya, nanti dia hanya secara garis besar dicantumkan. Di situ peran serta dia adalah menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Nanti di dalam dakwaan dia sendiri yang akan menguraikan apa yang disebut dengan menyuruh melakukan. Apakah dengan pernyataan dia bahwa selama Astrid dan Lail ada atau hidup, saya hidup tidak tenang, apakah itu dimaknai sebagai perintah? Itu kita belum tahu. Nanti di surat dakwaannya akan menuliskan itu. Atau misalnya turut sertanya dia, partisipasi yang tadi kita sudah uraikan, pendekatan peran kan? Ya, berarti dia ada di TKP ya? Bisa. Ya. Kalau bilang bersama-sama? Ya, berarti ada di TKP. Harus ada, kalau turut serta berarti ada di TKP. Nah, di situ misalnya kita akan lihat, karena sekarang yang diuraikan dalam dakwaannya Randy itu baru perjalanan GPS-nya mobil RAS, tapi belum diuraikan mobil Avanza. Siapa yang mengendarai Avanza dan siapa yang di atas di situ. Paling tidak karena pesertanya adalah tersangka IU atau istri Randy Ira II, maka kita harus bisa pastikan bahwa di atas Avanza itu ada Ira II. Karena tidak mungkin di atas RAS itu ada Ira II, tidak mungkin. Tetapi kalau di atas RAS ada Ira II, maka konstruksi perkara ini berubah total. Ya benar, karena yang di dakwaan jaksa itu yang berada di RAS adalah 3 orang ini saja, terdakwa Randy dan 2 korban. Tidak ada Ira. Dengan kata lain, kalau misalnya Ira II ada di atas mobil RAS, berarti pada saat ada di atas itu kedua korban sudah tereksekusi, tidak mungkin masih hidup.
tidak mungkin. Kalau tidak perkelahian segitiga di situ, pertengkaran segitiga. Sehingga itu, tapi itu juga akan menjadi misteri 3 jam berapa 40 menit di Kelapa Muda, kemudian 5 jam di Hollywood. Itu apakah penting. Bisa mungkin juga 5 jam di Kelapa Muda itu 5 jam ya? 5 jam. Di Kelapa Muda itu bisa terjadi sesuatu karena mereka berhenti di banyak tempat dan dengan durasi waktu yang cukup lama ya. Dari dia seperti itu. Dan menarik, besok ini mulai dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Ya, saksi-saksi yang akan diperiksa nih. Nah, kalau menurut hematnya Kak Dedi, saksi-saksinya ini berpeluangnya bagaimana nih? Iya. Kita mulai pertama adalah saksi idealnya yang mana yang harus diperiksa duluan? Ada 2 alternatif. Ya. Kalau saya jaksa penuntut umumnya, kan jaksa yang akan harus menyampaikan alat bukti, mulai dengan keterangan saksi fakta. Nah, dalam artian begini, ada 2 pola. Pertama adalah mengajukan saksi Irawa duluan. Oh, Ira duluan, ya. Ya. Yang pasti itu pola pertama ya. Pola pertama. Ira duluan, baru kemudian saksi-saksi yang lain ya. Nah, sehingga apa keuntungan pola ini? Keuntungannya adalah JPU memperoleh keterangan pertama karena sebagai peserta berarti minimal Irawa tahu persis proses ini secara keseluruhan. Karena dia nanti akan di dakwaan yang lain. Iya, dan nanti dia akan muncul di dakwaannya tersendiri. Nah, akan tahu semua. Dan kemudian itu keuntungannya. Kerugiannya apa kalau Irawa yang dihadirkan besok pertama? Kerugiannya adalah saksi-saksi yang lain bisa mulai merancang. Oh, berdasarkan keterangan Irawa. Itu satu. Strategi yang kedua adalah urut-urutan saksi. Jadi mulai dari saksi acak, yang menjemput sampai pada saksi yang pencuci mobil dan yang menemukan jenazah. Nah, jadi kemudian keterangan nanti saksi paling akhir. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah sudah dapat semua konstruksinya, baru cross check ke Ira. Tetapi itu juga akan kerugiannya, Ira sudah tahu semua, maka dia bisa merancang. Karena keterangan di podcast, di media dan segala macam itu bisa beda-beda. Nah, beda-beda tapi kalau sudah di persidangan itu sudah susah untuk ditarik. Karena begitu disampaikan, nanti di cross check dengan terdakwa. Dan kalau ada saksi-saksi yang kontroversi di situ, ada ruang untuk mereka diuji silang. Iya, di pengadilan. Di pengadilan. Jadi seperti kan dibilang bisa saja ketika di podcast dia berbicara mungkin ada yang benar, ada yang tidak. Tapi ketika di persidangan haruslah keterangan yang sebenarnya ya. Saya berandai-andai misalnya begini. Taruhlah mudah-mudahan saya yang salah dengar, saya yang salah nonton. 2 kali podcast, kalau 1 kali kita ragu, tapi ini 2 kali podcast, itu 2 kali kita nonton. Ira menyatakan bahwa tanggal 27-28 itu Randi dengan bosnya ke Semeru, dengan bosnya ke Semeru. Dalam artian bahwa pada tempus dan locus delicti itu Randi tidak ada. Menurut anggapan Ira. Nah, kalau ternyata Ira punya bukti soal ini, maka kisah ini menjadi sangat menarik. Dengan kata lain berarti pada saat penjemputan malam tanggal 27 itu jam 9-an itu malam, itu di pertigaan itu bukan Randi yang jemput. Orang lain yang jemput. Kalau Ira bisa membuktikan Randi ada di Semeru. Kemudian tanggal 28 jam 9 pagi itu bukan Randi yang eksekusi. Tetapi tidak bisa dipungkiri sorenya pinjam linggis, kemudian gali lubang, kemudian kubur jenazah, itu pasti Randi. Karena saksi-saksi lain menyaksikan, termasuk sampai mencuci mobil. Pertanyaannya, kalau Randi ada di Semau, bagaimana kemudian kaitannya Randi menerima jenazah untuk menguburkan jenazah?
dan mengeksekusi jenazah itu pada hari itu. Orang lain yang mengeksekusi, kalau kita anggap bahwa benar Ya, apa yang Ira sampaikan bahwa dia dengan bosnya, pimpinannya ada bisa mau, berarti tanggal 28 jam 9 pagi itu Randi tidak ada di Kupang, masih di Semau, tetapi sorenya itu ketika dia pinjam linggis, kemudian telepon dan minta gali lubang, kemudian besok paginya masih gali lubang lagi, sampai hari Selasa dia kubur jenazah, itu Randi sendiri yang kubur dengan mobil ras. Nah, kemudian bagaimana membuktikan bahwa pada tanggal 27 itu ketika sore itu rental itu mengantar mobil itu datang ke BPK, diserahkan ke kuncinya ke satpam, tidak diambil langsung, tidak ambil oleh Randi. Setelah itu baru Randi ambil, kemudian dia menuju ke rumah ke rumah dan bersama Ira ke mertua. Nah, dari situ penting untuk dilihat, berarti tanggal 27 itu jam berapa mereka menuju ke Semau. Terus tanggal 28 itu jam berapa Randi kembali dari Semau. Dan kenapa orang lain yang bunuh, tapi Randi bersedia menerima jenazah untuk menguburkan. Kalau itu menurut skenario-nya Ira. Tapi ini kita perlu ini, kalau di podcast entah di podcast yang lain tapi kalau di podcast kita memang awalnya menurut tersangka juga bahwa Randy pamit akan ke Semau. Ya, selama beberapa hari, 3 hari katanya. Tapi belakangan kemudian kita tahu bahwa Randy tidak di Semau. Randy berada di Kupang berdasarkan GPS yang dia pasangkan di handphonenya Randy, dan dia lihat ternyata Randy tidak berada di Semau saat itu, tapi Randy berada di Kupang. Itulah timbul pertengkaran. Itu pernyataan yang disampaikan oleh tersangka Ira dalam podcast Kupang seperti itu. Kalau kisah itu yang benar seperti podcast ini, maka itu berkorelasi positif dengan rekonstruksi. Bahwa ketika Randy pamit, sebenarnya Randy dalam untuk mewujudkan niatnya dia dan perencanaan dia untuk membunuh kedua korban. Dan itu berarti mau menyampaikan bahwa sebenarnya istrinya tidak tahu. Sehingga dia pamitnya ke tempat. Makanya malam ketika Randy bawa pulang jenazah itu di mobil, kemudian masuk rumah dan ganti pakaian, mereka bertengkar di tempat tidur itu seperti di rekonstruksi. Itu berarti korelasi positif bahwa Ira tidak tahu. Tapi ketika jaksa sudah memasangkan Ira sebagai tersangka, tentunya ada bukti-bukti. Minimal bukti perjalanan Avanza. Gitu. Kemudian nanti ada bukti mungkin keterangan saksi-saksi. Yang 3 alat bukti yang digunakan penyidik untuk menetapkan Ira sebagai tersangka. Tribuners, mungkin ada pertanyaan yang bisa kita bacakan dan kita bahas. Besok akan ada pemeriksaan saksi-saksi. Itu makin menarik. Makin menarik ya. Tapi menurut tadi ini tugas jaksa berat kan? Kalau jadi begini. Sekalian saya melihat. Dari begini, ketika surat dakwaan ini sudah dibacakan, surat dakwaan itu dominus litis, secara hukum acara dominus litis. Artinya itulah fondasi yang dipakai. Jadi tidak bisa keluar dari itu. Nah, oleh karena itu tugas jaksa adalah mempertahankan surat dakwaannya. Mempertahankan surat dakwaannya dengan mengajukan bukti. Bisa bilang mempertahankan kredibilitasnya ya, ketika sudah menetapkan. Tidak. Jadi begini, dia mempertahankan surat dakwaannya, apa yang dia tulis di situ, yang dia dakwakan, kemudian dengan alat bukti. Nah, kalau ternyata fakta persidangan menyangkal semua dakwaan, justru jaksa wajib menyampaikan tuntutan bebas. Dan pernah ada di Indonesia, jaksa menuntut bebas setelah fakta persidangan menyatakan. Tapi apa itu bukan berarti berarti kan kamu yang meramu pertama hasil berita acara penyidikan polisi, kemudian tidak terbukti lalu kamu menuntut bebas, apakah itu tidak? Iya, jadi kita harus lihat baik-baik kepalanya.
ira-iranya. Ya. Jadi di penyidikan itu kepalanya ditulis pro justisia, demi keadilan. Apa keadilan? Hak dan kewajiban. Di dakwaan juga pro justisia, demi keadilan. Nanti putusan pengadilan baru demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang besar. Dalam artian apa? Jaksa itu hanya akan melihat bahwa orang ini ada tidak keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Hak dia apa? Kewajiban dia apa? Hak hukum dia apa dan kewajiban hukum dia apa? Ketika dia melakukan tindak pidana, berarti dia melanggar hak hukum orang lain dan dia punya kewajiban hukum untuk dihukum. Tetapi ternyata bukti-bukti yang diajukan menyangkal semua itu. Dan ini tidak ada yang dia langgar. Tidak ada yang dia langgar. Bukan dia, bisa saja error in juris, bisa saja. Meskipun dia sudah mengaku, termasuk dalam kasus Randy. Boleh mengaku. Kalau misalnya bukti-bukti tidak mengarah ke dia, jaksa bisa menuntut dia bebas. Tuntut bebas. Nanti dia disidik dengan kesaksian palsu 242 KUHP. Oh, berarti dia kena juga. Di kesaksian palsu. Ya, kalau dia yang membunuh. Iya. Jadi tetapi terhadap kasus ini bisa saja dia dituntut bebas, boleh saja. Boleh. Dan itulah jaksa tidak harus gelap mata bahwa karena sudah dibilang bahwa ini terdakwa maka apa pokoknya harus masuk, tidak. Karena dia juga harus melihat keseimbangan, karena memperjuangkan keadilan, harus fair. Harus fair. Dalam perjalanan kasus ini kemudian tidak terbukti, seperti tadi bilang, dia harus bisa tuntut bebas. Meskipun mungkin publik akan bereaksi negatif. Dan waktu jaksa yang dahulu menuntut bebas itu saya bohong. Tapi satu-satunya dalam sejarah. Tidak ada jaksa yang punya nyali seperti itu. Dan memang kemudian akhirnya terdakwa dibebaskan. Bebas. Menurut Kak Deddy masih panjang? Ya. Apakah ada kemungkinan ke situ tadi? Kalau dilihat dari fakta yang ada ya, fakta yang ada. Kita masih langgar bukan dangkal, masih prematur ketika kita. Nah, kalau dari formulasi dakwaan ini tidak sulit untuk dibuktikan. Tidak sulit. Karena unsur perencanaan kuat sekali. Unsur menghilangkan nyawa jelas. Yaitu kedua korban sudah meninggal dan diperkuat oleh otopsi. Unsur kekerasan terhadap anak pun terbukti karena otopsi ada. Jadi 3 unsur pokok di dalam atau base tanggal delik dalam pasal yang digunakan. Dua-duanya primer terbukti kok. Tidak akan menuju ke subsidi. Primernya pasti terbukti kalau membaca dakwaan. Termasuk menghilangkan nyawa lain yang walaupun tidak diakui oleh terdakwa sebagai itu sangat mudah dibuktikan. Sangat mudah. Meskipun tidak ada saksi. Karena keterangan sekali lagi, keterangan saksi itu atau keterangan terdakwa itu kan satu alat bukti. Jadi kalau saksi tidak ada, keterangan terdakwa juga menyangka, masih ada keterangan, masih ada surat, ya, kemudian saksi ahli. Kemudian ada petunjuk, masih ada 3 alat bukti yang bisa jadi bahan pertimbangan. Dasar untuk memidana dia. Jadi 5 alat bukti. Makanya KUHP itu luar biasa, rancangannya sudah sangat luar biasa. Pak Deddy, apakah semua yang tertuang dalam dakwaan oleh jaksa yang dibuat oleh jaksa penuntut umum itu sudah semua? Atau masih ada hal-hal yang dipegang oleh jaksa? Dia tidak mengungkapkan semua di dakwaan sehingga pada saat persidangan barulah dia akan menyajikan. Bagaimana tadi? Apakah ada seperti itu? Jadi sebagai dominus litis, maka itu sudah menjadi fondasi bahwa nanti kalau ada fakta baru yang terungkap di situ, maka itu sudah masuk pada kewenangan hakim untuk menilai. Nanti kalau hakim melihat bahwa ini fakta baru, ini ternyata merubah konstruksi atau ada tindak pidana lain di situ, maka hakimlah yang akan memerintahkan JPU untuk menindaklanjuti. Tapi JPU tidak langsung berkreasi sendiri untuk merubah dan sebenarnya tidak bisa. Tidak bisa. Itu
karena persidangan itu sudah masuk kewenangan, kan dia sudah limpahkan ke pengadilan, maka kewenangannya penuh ada di majelis hakim yang memimpin persidangan ini. Makanya putusan hakim nanti itu disebut litis contestio. Artinya hasil daripada atau list satu buku tentang kontestasi dari JPU dan PH atau dengan terdakwa. Jadi hasil pertarungan itu yang nanti dituangkan dalam buku yang namanya putusan hakim. Pertarungan ini pertarungan bukti ya? Pertarungan bukti. Penasihat membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah, dan jaksa membuktikan bahwa bersalah memenuhi unsur-unsur pidana itu. Itulah kontestasi hukum, secara fair dibuat. Mungkin ada pertanyaan yang bisa kita Kak Dedi ya. Tapi kalau Kak Dedi melihat hingga saat ini ekspresi-ekspresi dan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh aliansi keadilan untuk keadilan kebenaran untuk asik dan layak di negeri. Iya, jadi seperti yang kali lalu sudah kita diskusikan, di sini bertemunya 3 kontinum. Bukan hanya para pihak. Bukan para pihak, tetapi ini bertemunya para pihak ini plus masyarakat. Nah, ini luar biasa. Sehingga kita mengapresiasi. Hanya satu hal yang perlu saya klarifikasi pada teman-teman aliansi perjuangan, begini, ketika masuknya unsur partisipasi IRAUA sebagai menyuruh melakukan, itu kemudian banyak analisis yang muncul pada masih menggunakan teks-teks klasik dari hukum pidana, yang mana yang disebut yang menyuruh melakukan itu adalah manus domina, dan yang disuruh melakukan adalah manus ministra. Manus domina itu adalah pemegang kuasa. Pemegang kuasa. Nah, sedangkan manus ministra itu alat yang digerakkan oleh pemegang kuasa. Nah, perlu saya jelaskan bahwa konstruksi relasi ini ketika diadopsi ke dalam kode penal Romawi dalam buku besarnya Ius Gentium, pada masa itu yang disebut dengan manus domina itu adalah istri-istri bangsawan panglima perang, dan manus ministra itu para gladiator, para budak. Ya. Nah, para budak ini diambil dari pangeran-pangeran, diambil dari pemuda-pemuda taklukan yang gagah bagus, kemudian dilatih keterampilan perang dan dilatih keterampilan pacuan kuda, kereta kuda. Nah, mereka diadu dalam pertandingan dan macam-macam. Nah, tetapi juga para dominanya, para istri bangsawannya, itu menggunakan mereka juga untuk sebagai alat kejahatan, suruh bunuh orang, rampok sana sini dan segala macam. Nah, karena mereka berstatus budak, maka hukum Romawi tidak melihat mereka subjek hukum. Mereka adalah onto rekening fakbar, artinya orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena dia disuruh. Iya, kalau budak tidak punya hak, budak tidak punya hak dan kewajiban. Mereka hanya bukan subjek hukum. Mereka pilihan hanya 2, kalau mau taat atau tidak taat. Kalau tidak taatnya itu mereka terjadi 2 hal: masuk kandang singa, dibunuh oleh singa. Iya, lawan singa kan lihat film-film, atau di arena bertarung dengan sesama gladiator sampai mati. Tidak ada pilihan lain. Nah, pertanyaannya, hukum pidana kontemporer, bahkan bukan modern lagi, yang sudah kontemporer sekarang, ini apakah masih menganut relasi model seperti itu? Tidak ada sistem perbudakan. Kita tidak bisa bilang bahwa Randy adalah budaknya Ira, tidak bisa. Sehingga manus dominannya adalah Ira dan kemudian manus ministranya adalah Randy. Berarti Randy adalah budaknya Ira. Tidak ada. Kecuali kalau ada pertimbangan lain mungkin ya kan kita. Dengan kata lain bahwa relasi yang sekarang ini, Randy itu bisa saja punya pilihan
mengikuti perintah IRA atau tidak mengikuti. Berarti tetap keputusan ada di dia. Ya. Kalau hukum kita kan Keputusan ada di dia. Keputusan di dia. Walaupun dia desak misalnya ya, kan keputusan tetap di dia. Kecuali kalau dia juga terancam. Kamu tidak membunuh, berarti kamu yang terbunuh. Misalnya seperti gitu ya. Paling gampang diceraikan. Ya. Paling mudah. Paling gampang diceraikan. Pilihan-pilihan itu. Pilihan. Dan saya menilai bahwa Randy lebih mencintai Ira. Randy lebih mencintai. Faktanya dia blokir. Tanggal 27 ketika niat mau bunuh muncul baru dia buka blokir. Berarti dia sudah mengakhiri sebenarnya. Jadi keterangan pers dari Humas Polda bahwa pertemuan itu tujuannya mengakhiri hubungan terlarang itu omong kosong. Ya minimal Polda dibohongi oleh Randy. Karena selama ini dia blokir. Pasti tidak ada komunikasi. Atas keterangannya si tersangka Ira ya mau diblokir. Di podcast kan faktanya kan berdasarkan print out itu, bahwa print out dari percakapan itu bahwa pada tanggal 27 jam 10 pagi itu baru dia buka blokir. Kemudian dia menelpon berkali-kali kepada korban. Berarti selama ini tidak ada. Nah, berapa lama mereka sudah putus hubungan? Berarti tidak ada lagi upaya untuk membuktikan juga Kak Dedi bahwa memang kalau pasal yang didakwakan kepada Ira nanti adalah yang menyuruh melakukan yang seperti itu. Sangat terpenuhi. Kenapa dia harus menyuruh melakukan? Bagaimana buktinya harus diperoleh? Itu sangat mudah dibuktikan. Bahkan untuk misalnya tidak sekedar menyuruh tapi turut serta melakukan pun saya kira sangat mudah untuk dibuktikan. Tapi kita jangan kesana dulu. Nanti kita lihat dulu saksi-saksi. Setiap saksi perlu memberikan keterangan baru kita mau. Karena ketika kita komentari bisa saja mereka membuat konstruksi baru. Seperti itu. Baik Kak Dedi, apa harapan perusahaan Kak Dedi untuk jaksa? Sehingga betul-betul memang kasus ini bisa berlangsung dengan baik dan akhirnya nanti mengarah kepada pemenuhan aspek keadilan dalam putusan. Sebenarnya bukan hanya jaksa, tapi yang pertama harapan saya kepada Polda, dan apresiasi saya kepada Polda, bahwa inilah pertama kali Polda menerapkan standar KUHP kepada tersangka. Tidak ada tekanan sama sekali, bahkan sampai detik ini, meskipun secara praktik biasanya tradisi kita, kalau tersangka sudah melakukan perlawanan lewat pra-peradilan dan pra-peradilan ditolak, maka mestinya langsung ditahan. Tetapi sampai sekarang belum ditahan. Itu menunjukkan bahwa penyidik sangat manusiawi dan itu betul-betul sesuai dengan keinginan kuat, bukan karena penilaian subjektif, tetapi objektif. Dia tidak melihat secara subjektif dia, tetapi dia melihat secara objektif bahwa Ira punya anak, punya apa segala macam. Tapi apa kemudian nanti bisa ditahan juga tadi dalam perjalanan? Kalau saya PH-nya Ira sebaiknya ditahan. Bahkan sebaiknya menghabiskan semua masa tahanan. Menghabiskan semua masa tahanan. Ini saya buka sedikit teman-teman PH. Kalau saya jadi kalian, saya mau klien saya ditahan sampai habis masa penahanan. Pertimbangannya? Karena begini, masa penahanan di rutan itu dipotong 100%. Dan tahanan, perlakuan terhadap tahanan itu jauh lebih ringan daripada secara hukum, lebih ringan daripada kalau jadi narapidana. Jadi semakin lama kalau di dalam rutan, makin menguntungkan. Itu secara akademis kalau saya. Semakin lama di rutan semakin menguntungkan. Karena dia di dalam rutan diperlakukan tahanan itu perlakuannya lebih ringan daripada statusnya sebagai warga binaan atau narapidana. Narapidana. Minimal misalnya begini, kalau warga binaan misalnya Randy, kalau misalnya warga binaan, nah, itu berarti pagi jam 6 pagi sudah mulai lonceng bunyi, apel, jam 8 pagi cetak batako dan segala macam. Tahanan tidur aja, makan habis masa tahanan dan tidur. Padahal nanti ketika dalam putusan 100% ya? 100%. Jadi kalau misalnya sekian, katakanlah tahanan 1 tahun 2 bulan masa paling maksimal, udah kasih habis aja masa tahanan kalau saya. Dan itu untuk Polda tadi. Jadi Polda, saya harapan saya Polda model seperti ini, Kapolda harus berani menjamin bahwa ini bisa berlaku untuk seluruh Polres yang ada di
NTT Catatannya supaya seluruh Polres. jangan ada lagi bumbu-bumbu bahwa tahanan bonyok-bonyok bahkan mati di dalam tahanan. Itu stop sudah. Yang pernah terjadi Ya, sebelumnya ya. itu hanya di media. Saya tidak tahu faktanya Ya. seperti apa. Ya. Itu media yang menulis. Ya. Jadi kalau salah ya salahkan media. Salahkan media. Ya. Sebagai pengamat kan Ya, gitu. ya, Dan, ya. tapi yang pasti bahwa ini proses yang positif. Inilah model KUHP yang benar. Itu satu. Yang kedua terhadap jaksa. Saya kira jaksa punya peran luar biasa di sini. Kita butuh jaksa-jaksa seperti ini yang betul-betul mampu merangkai begitu rumitnya perkara ini menjadi suatu kisah yang ketika dibaca logis, sistematis, dan secara akademik, secara ilmiah, pembuktian yang digunakan itu tidak akan rumit, mudah untuk dibuktikan. Apa mudahnya? Nanti, karena nanti itu bisa jadi senjata untuk nanti dianggap kita PH kedua. PH bayangan gadungan lagi. Dan yang terakhir harapan saya bagi masyarakat. Penasihat juga nih, kita harus fair nih. Nanti PH-nya dari kalau PH ya, nasihat kecil saya bagi PH Ira ya. Fokuslah pada pembelaan. Fokus pada pembelaan. Apa peran serta Ira? Apa yang disebut menyuruh melakukan, apa yang disebut turut serta melakukan, dan kalau pahami teorinya dengan benar, bukan pakai teori zaman Romawi. Tadi saya sudah singgung secara garis besar, tapi saya tidak mau bercerita tentang teori zaman sekarang. Itu biar cari sendiri. Jadi dari konstruksi terbaru sekarang, kontemporer sekarang, maka alat bukti apa yang harusnya dipakai? Nah, apakah alat bukti yang dibawa oleh JPU ini cocok atau memenuhi untuk mendukung yang disebut menyuruh melakukan itu apa dan turut serta melakukan itu apa? Dan PH untuk Randy. Nah, saya berkali-kali saya sampaikan, gunakan hak membela dirimu dengan keterangan terdakwa, karena itu juga satu komponen yang akan membentuk petunjuk alat bukti keempat yang akan membentuk keyakinan hakim. Jadi jangan lewatkan kesempatan itu. Artinya fokus terhadap yang sudah ada di dakwaan. Jangan keluar daripada itu. Karena sekali yang Anda keluar itu, maka kesempatan Anda membela diri terlewatkan. Dan itu sangat merugikan. Dan tetap harus memang harus menyajikan bukti Bukti itu ya. penting ya. Nah, bagi aliansi. Ya. Bagi aliansi khusus perkara Randy kita kawal karena mengikuti prosesnya, tetapi energi kalau mau berjuang yang benar, sekarang kumpulkanlah bukti-bukti sebanyak-banyaknya untuk disuplai kepada perkaranya Ira. Iya. Oh Mas, berarti masih ada peluang ya. Aliansi juga tidak hanya bergerak di lapangan untuk mengawal saja kasus ini, mengawal kasus ini dalam bentuk fisik mereka hadir di pengadilan, tapi seperti tadi dibilang harus mengumpulkan bukti. Ya, seperti tim independen aliansi ketika mengerjakan untuk Randy. Ya. Sekarang kerjakanlah itu untuk Ira. Kenapa? Karena apakah pesertanya cuma satu Irawa saja? Untuk mengungkap adanya pelaku lain yang selalu diposting-posting bahwa ada kemungkinan pelaku lain, itu hanya akan jadi dongeng kalau kita berkelainya di perkaranya Randy. Sekali lagi saya katakan, akan jadi dongeng kalau kita berkelainya di perkaranya Randy, karena semuanya sudah ada di dakwaan dan itu tidak boleh keluar dari situ. Itulah dominus litis. Sekarang ketika dominus litis bagi Ira belum dibentuk, belum disusun, maka ruang terbuka suplainya harus masuk. Nah, sehingga apakah misalnya di mobil Avanza itu apakahnya Ira sendiri? Atau ada orang lain? Minimal orang nyetir Ira duduk di sebelah misalnya, atau ada siapa-siapa itu silahkan diungkap di sana. Sehingga kemungkinan tersangka baru yang selalu digembar-gemborkan itu mari suplai ke sana, kawal ke sana. Ya, artinya jangan hanya habis di orang bilang omongan ya. Yeah. Bahwa ada tersangka baru, tapi kita juga harus bisa suplai untuk semua pihak ya. Dengan bukti. Termasuk misalnya perdebatan di media sosial soal CCTV dan segala macam itu, ruang perdebatannya bukan di perkara Randy lagi.
ruang perdebatannya ada di perkaranya IRA. Itu penting, jadi kita harus paham baik-baik. Kita tidak bisa lagi bilang, oh sudah buang itu surat dakwaan, kita susun surat dakwaan baru untuk ini. Itu mission impossible. Kalau dominus litis, hukum acaranya bilang begitu. Itu harus. Itulah harapan saya. Sehingga kalau kita ngomong nanti mereka bilang, oh jadi PHK 2. Keadilan hukum. Teorinya begitu, teori dan ilmunya bilang begitu. Dan memang semua pihak juga punya kesempatan yang sama. Betul. Untuk membuktikannya dengan versinya masing-masing. Iya. Kak Dedi, terima kasih nih saya atas nama manajemen Poskupam menyampaikan Kak Dedi bisa datang ke sini suatu hal yang luar biasa. Lain dan saksi-saksi masih puluhan saksi. Sehingga Kak Dedi masih ada di sini puluhan kali. 29 atau berapa saksi? 9 ya. Dan kemudian dia naik 29. Kak Dedi ya. Sampaikan salam buat keluarga dan juga teman-teman kampus di Fakultas Hukum. Karena salam kampus merah. Kampus merah. Demikian Tribunal Keadilan berlaku untuk semua nih, untuk semua para pihak dan juga untuk masyarakat. Jadi mari kita memberikan sebuah mensuplai berbagai hal agar bisa benar-benar keadilan dalam kasus Afif dan lain ini bisa terwujud sehingga semuanya bisa merasakan keadilan baik terdakwa maupun korban keluarga korban. Saya atas nama manajemen Poskupam menyampaikan terima kasih dan saya Novel bersama Adi Manapur Sarjana Hukum Masuk Hukum. Terima kasih.